Pengendalian untuk ancaman yang kedua, pelanggaran hukum ketenagakerjaan adalah yang pertama, adanya pelatihan hukum ketenagakerjaan. Dengan memberikan pelatihan kepada tim human resource mengenai perubahan-perubahan terkini dalam undang-undang, kita dapat memastikan perusahaan kita patuh terhadap peraturan. Selanjutnya, kepatuhan terhadap proses dokumentasi itu juga dapat dilakukan menjadi pengendalian dari ancaman ini. Dampaknya terjaga dokumentasi tersebut perusahaan secara lengkap sesuai juga dengan regulasi dalam proses perekrutan. Aktivitas yang ada pada siklus aktivitas selanjutnya yaitu pemrosesan penggajian, di mana ancaman yang bisa terjadi pada aktivitas ini yang pertama adalah perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi, yang kedua ditemukannya data waktu yang tidak akurat, yang ketiga adanya pemrosesan penggajian yang tidak akurat, serta pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Nah, resiko-resiko yang akan terjadi dari ancaman ini yang pertama adalah data penggajian bisa dimanipulasi tanpa persetujuan, yang akan menyebabkan kesalahan penggajian atau kecurangan. Resiko selanjutnya adalah ketidaksesuaian antara jam kerja dan gaji yang dibayarkan, yang akan menyebabkan pembayaran gaji yang salah dan juga adanya keluhan dari karyawan. Yang ketiga, ancaman pemrosesan penggajian yang tidak akurat, resiko yang akan terjadi adalah perhitungan gaji yang salah, kesalahan pada potongan pajak misalnya, distribusi gaji yang tidak tepat misalnya. Dan yang terakhir yaitu adanya ancaman terkait dengan pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Resiko yang dapat terjadi adalah karyawan yang tidak sah menerima gaji atau adanya cek gaji palsu yang beredar. Apa saja prosedur pengendalian yang dapat diterapkan? Pada ancaman yang pertama terkait dengan perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi, kita dapat melakukan pemisahan tugas. Dapat juga dilakukan pengendalian akses, tinjauan atas semua perubahan, memisahkan tanggung jawab antara personel yang menangani data SDM dan juga yang menangani pemrosesan penggajian dan juga distribusi gaji. Dilakukannya juga pengendalian akses, membatasi akses hanya kepada personel yang berwenang terhadap file induk penggajian. Aktivitas selanjutnya, ancaman selanjutnya maksud saya yang berkaitan dengan data waktu yang tidak akurat akan menginformasikan mengenai pengendalian yang ada, yaitu dilakukan otomatisasi data terkait dengan pengumpulan data. Dilakukannya juga pemeriksaan dan juga dilakukan sistem aplikasi yang memiliki pengendalian penggajian yang ketat. Pada ancaman yang ketiga, terkait dengan pemrosesan penggajian yang tidak akurat, pengendalian yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa pemrosesan penggajian mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, dapat juga melakukan pemisahan tugas berkaitan dengan distribusi cek gaji atau dari pemrosesan gaji untuk meminimalkan adanya konflik kepentingan. Dan yang terakhir, ancaman yang terakhir yaitu pencurian ataupun distribusi cek gaji tipuan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dilakukan akses terbatas. Selanjutnya ada pemberian nomor tercetak pada slip gaji atau cek gaji. Bisa juga dilakukan dengan perhitungan secara berkala untuk memastikan semua gaji dibayarkan sesuai, dan juga adanya pemisahan rekening giro di mana tempat penyimpanan gaji dan dana operasional lainnya, sehingga terhindar dari penggabungan dana
di antara dua kepentingan yang berbeda. Aktivitas selanjutnya